Shalom, perkenalkan nama saya Yufliston dengan NIM 201-2022-0016, Prodi Pastoral Counseling, semester 5. Di sini saya akan membahas tentang desain dan metode untuk memenuhi salah satu mata kuliah atau studi kasus. Latar belakang: menurut John W. Criswell, penelitian studi kasus adalah strategi penelitian yang dilakukan dengan cara menyelidiki suatu hal secara cermat dengan mengumpulkan informasi lengkap. Berikut beberapa karakteristik penelitian studi kasus. Mengidentifikasi kasus untuk studi kasus merupakan sistem yang terikat oleh waktu dan tempat, menggunakan berbagai sumber informasi untuk memberikan gambaran mendalam tentang respon dari suatu peristiwa. Peneliti akan menghabiskan waktu untuk menggambarkan konteks atau setting suatu kasus. Beberapa sumber informasi yang dapat digunakan untuk peneliti studi kasus yaitu pengamatan langsung atau partisipan, wawancara, catatan atau dokumen, artefak fisik, materi dan audiovisual. Rumusan masalah dalam sebuah penelitian untuk mengetahui langkah yang akan dilakukan selanjutnya oleh seorang peneliti untuk menuntaskan penelitiannya, maka seorang peneliti harus tahu menggunakan pendekatan apa yang pas dengan jenis penelitian tersebut. Studi kasus menggunakan pendekatan apa yang pas dengan jenis penelitian tersebut. Studi kasus adalah merupakan salah satu strategi dalam sebuah penelitian positif. Menurut John W. Criswell, studi kasus merupakan strategi penelitian di mana di dalamnya peneliti menyelidiki secara cermat suatu program, peristiwa, aktivitas, proses atau sekelompok individu. Kasus-kasus dibatasi oleh waktu dan aktivitas. Peneliti mengumpulkan informasi secara lengkap dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data berdasarkan waktu yang telah ditentukan. Dalam makalah ini, penulis akan membahas tentang penelitian studi kasus atau desain dan metode. Ada pembatasan dalam makalah ini agar lebih terarah. Pemakalah menjelaskan tentang pengertian studi kasus, jenis-jenis studi kasus, langkah-langkah penelitian studi kasus, dan pengertian desain dan metode. Tujuannya, penelitian yang dilakukan peneliti terhadap suatu sekolah, misalnya penelitian tentang pelaksanaan UKS di sekolah tersebut, dapat juga dipandang sebagai penelitian
tersebut hanya berlaku bagi sekolah yang diteliti. Contohnya, peneliti ingin mengetahui pengguna buku paket salah satu SMP 9 di Kota Kupang. Dengan bermacam-macam pertimbangan, akhirnya peneliti menentukan SMP 9 sebagai tempat penelitian. Setelah data dikumpulkan dan diolah, maka peneliti memperoleh kesimpulan mengenai bagaimana SMP 9 menggunakan paket. Kesimpulan tersebut hanya berlaku bagi SMP 9 di Kota Kupang. Manfaatnya, studi kasus merupakan sebuah proses eksplorasi dari sistem pembatasan sebuah kasus atau multiples kasus secara terperinci. Pengumpulan data secara mendalam baik melalui berbagai sumber informasi. Sebagai salah satu strategi penelitian, studi kasus merupakan bagian dari keraguan dari semua usaha penelitian ilmu sosial. Namun studi kasus selalu menggunakan penelitian berbagai situasi guna menambah pengetahuan mengenai individu, kelompok, organisasi, sosial, politik, dan fenomena terkait. Tidak mengejutkan sehingga studi kasus menjadi salah satu metode penelitian rujukan bagi fenomena perencanaan komunitas. Studi kasus mengesahkan peneliti untuk memakai dan menguasai karakter-karakter penting dari satu kehidupan nyata, misalnya siklus kehidupan individu, organisasi, proses manajerial, perubahan lingkungan, hubungan internasional, dan pertumbuhan industri. Pembahasannya di sini. Oleh karena itu, sebuah desain penelitian yang baik akan menghasilkan sebuah proses penelitian yang efektif dan efisien. Klasifikasi desain penelitian dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, desain penelitian eksploratif, dan yang kedua, konklusif. Desain penelitian konklusif dibagi menjadi dua tipe, yaitu yang pertama deskriptif dan yang kedua kausal. Penelitian eksploratif bertujuan untuk menyelidiki suatu masalah atau situasi yang mendapatkan pengetahuan dan pemahaman yang baik untuk mendalam tentang masalah atau situasi yang disajikan objek penelitian. Sedangkan penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan sesuatu. Baik, kesimpulannya di sini, studi kasus merupakan strategi penelitian di mana di dalamnya peneliti menyelidiki secara cermat suatu program, peristiwa, aktivitas, proses, atau sekelompok individu. Kasus-kasus dibatasi oleh waktu dan aktivitas, dan peneliti mengumpulkan informasi secara lengkap dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data berdasarkan waktu yang telah ditentukan. Desain penelitian adalah kerangka kerja yang digunakan untuk melaksanakan penelitian. Pola desain penelitian
penelitian dalam setiap disiplin ilmu memiliki kekhasan masing-masing, namun prinsip-prinsip umum memiliki banyak kesamaan. Desain penelitian memberikan gambaran tentang prosedur untuk mendapatkan informasi atau data yang diperlukan untuk menjawab seluruh pertanyaan penelitian. Metode berasal dari bahasa Yunani yaitu metodos, berarti cara atau jalan yang ditempuh. Sehubungan dengan upaya ilmiah, maka metode menyangkut masalah cara atau kerja untuk memahami objek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan. Fungsi metode berarti sebagai alat untuk mencapai tujuan. Saran, studi kasus menjadi metode paling sesuai untuk fase penyelidikan sebuah penelitian karena mengedepankan survei dan proses historis sebagai jalan untuk menjelaskan yang bersifat demikian. Meskipun metode studi kasus merupakan persiapan metode penelitian dan tidak dapat digunakan untuk menggambarkan atau menguji suatu masalah. Baik, ini